Halo semuanya, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang deket banget dan penting banget buat kita semua, yaitu kesehatan mental. Yuk, kita coba pahami bareng-bareng apa sih fondasi dari kesejahteraan kita itu? Pernah nggak sih kamu ngerasa ada yang nggak beres di dalam diri, tapi susah banget buat dijelasin pakai kata-kata? Mungkin rasanya kayak gini. Kayak tiba-tiba susah banget buat fokus sama kerjaan atau hal-hal yang biasanya gampang dilakuin. Atau mungkin rasa cemas dan khawatir yang rasanya kok nggak hilang-hilang, terus kepikiran, dan capeknya itu loh, capek banget padahal rasanya udah cukup istirahat. Nah, kalau kamu merasa familiar sama hal-hal ini, kamu nggak sendirian kok. Mari kita coba bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi. Oke, langkah pertama kita harus belajar dulu ngenalin tanda-tandanya. Kapan sih mental kita itu kayaknya butuh perhatian lebih? Jadi gejalanya itu bisa macem-macem ya. Nggak cuma soal perasaan, bisa jadi emosional, bisa dari perilaku, bahkan fisik juga loh. Mungkin kamu ngerasa mood swing parah, atau tiba-tiba males banget ketemu orang dan ngelakuin hobi. Bahkan perubahan drastis pada pola makan atau tidur. Itu bisa jadi alarm dari badan dan pikiran kita bahwa ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Oke, setelah kita tahu tanda-tandanya, sekarang penting banget buat kita ngerti konsep dasarnya. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental itu? Kesehatan mental itu, wah ini lebih dari sekedar nggak punya penyakit jiwa ya. Ini tuh soal kondisi di mana kita bener-bener sejahtera. Kita bisa sadar sama potensi diri kita, bisa ngadepin stres sehari-hari, bisa produktif, dan bahkan bisa kasih kontribusi ke lingkungan sekitar. Ini tuh inti dari cara kita menjalani hidup gitu loh. Nah, kutipan ini pas banget ngegambarin intinya. Kalau mental kita sehat, kita tuh kayak punya fondasi yang kuat. Punya kekuatan dan ketahanan, bukan cuma buat bertahan dari tantangan hidup, tapi juga buat benar-benar mekar dan jadi versi terbaik dari diri kita. Satu hal yang penting banget buat kita ingat, punya masalah kesehatan mental itu bukan tanda kelemahan. Sama sekali bukan. Ada banyak banget faktor rumit yang bisa jadi penyebabnya, dan sekarang kita akan coba lihat beberapa di antaranya. Penyebabnya tuh bisa datang dari mana aja, dan biasanya campur aduk. Ada faktor biologis, ya kayak genetik atau kimia di otak kita. Terus ada juga pengalaman hidup, misalnya trauma masa lalu, sampai faktor lingkungan dan sosial, kayak ngerasa kesepian atau stres berat karena kerjaan. Jadi, ini bukan soal satu hal aja, tapi seringnya kombinasi dari banyak hal yang saling berkaitan. Selain penyebab-penyebab tadi, ada juga nih beberapa faktor resiko yang bikin seseorang lebih rentan. Contohnya, kalau di keluarga ada riwayat penyakit mental, atau punya pekerjaan yang tekanannya tinggi banget. Bahkan hal-hal kayak gender juga bisa ngaruh loh. Misalnya, perempuan bisa punya risiko lebih tinggi untuk depresi dan cemas, apalagi setelah melahirkan. Sementara laki-laki resikonya lebih ke ketergantungan zat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan penuh harapan. Jalan keluarnya. Ingat ya, selalu ada jalan untuk pulih dan selalu ada bantuan yang bisa dijangkau. Nah, langkah pertamanya, ini yang paling krusial, adalah cari bantuan profesional. Jangan coba-coba diagnosis diri sendiri lewat internet ya, karena itu bisa bahaya dan seringkali salah. Diagnosis yang benar dari ahlinya, kayak psikolog atau psikiater, itu kunci utama buat dapat penanganan yang pas dan efektif. Secara umum, ada dua senjata utama nih dalam pengobatan. Di satu sisi, ada psikoterapi atau yang sering kita sebut terapi ngobrol. Ini ngebantu kita buat ngertiin pikiran dan perasaan kita. Di sisi lain, ada obat-obatan yang diresepkan dokter buat bantu nyeimbangin kimia di otak. Dan sering banget, kombinasi keduanya ini yang hasilnya paling efektif. Eits, tapi nggak cuma itu aja. Ada banyak banget cara lain buat dapat dukungan. Misalnya, ikut support group biar bisa sharing sama orang yang ngalamin hal serupa. Untuk kasus yang lebih serius, ada juga opsi rawat inap atau rehabilitasi. Dan jangan pernah remehin kekuatan self-care atau ngerawat diri sendiri ya. Nah, ini dia. Pemulihan itu bukan garis finish. Sama kayak kita ngejaga kesehatan badan dengan olahraga dan makan sehat, kesehatan mental juga butuh dirawat terus-menerus. Ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Untungnya, ada langkah-langkah proaktif yang bisa kita semua lakuin. Coba deh, tetap aktif gerak karena olahraga itu mood booster banget. Jaga hubungan baik sama teman dan keluarga. Terus, jangan begadang. Tidur yang cukup itu penting banget buat ketahanan mental kita. Belajar juga cara ngelola stres yang sehat. Dan yang paling penting, jangan pernah malu atau nunggu sampai parah buat ngobrol sama profesional. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu. Coba pikirin deh, satu langkah kecil aja.
apa yang bisa kamu lakuin hari ini juga buat kesehatan mental kamu. Karena setiap langkah kecil itu berarti banget. Terima kasih ya udah nyimak.